Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilman Fani Nafian dari kelas penganfaatan software akuntansi A3023 dengan dosen pengampu Ibu Garin Pratiwi Solihati, SEMM. Untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana cara membuat database baru dan penginputan data pada Accurate versi 5. Buku panduan yang saya gunakan yaitu buku mengelola data akuntansi dan pajak yang disusun oleh Febrian Kuarto. Baik, langsung saja kita buka Accurate. Nah, setelah kita buka, terdapat beberapa fitur, 6 fitur. Yang pertama, buat data perusahaan baru, buka data perusahaan, buka data terakhir, jelajahi data perusahaan contoh, perbaiki data, dan data cadangan. Karena kita akan membuat database baru, tentunya kita akan memilih buat data perusahaan baru. Pilih lokal dan tempat penyimpanan yang mana, PT Adikarya. Dalam kasus buku ilustrasi kasus yang terdapat di buku, saya menggunakan ilustrasi PT Adikarya. Kita nama PT Adikarya. Oke. Membutuhkan waktu beberapa detik untuk membuat database baru. Untuk sebagai pengingat dalam mengisi database dalam langkah persiapan, lebih baiknya sebelum melakukan step by step kita cross check terlebih dahulu apa saja data yang kita input dan kita ketik agar tidak terjadi kesalahan, karena jika terjadi kesalahan kita harus mengulangnya dari awal. Baik, ini ada daftar pengguna supervisor. Nah, kata kuncinya kita gunakan supervisor juga. Oke. Nah, ada pemilihan bahasa yang akan kita gunakan bahasa Indonesia. Persiapan mahir. Lanjut. Nah, langkah pertama itu adalah memasukkan mata uang. Tambahkan mata uang. Namanya Indonesia Rupiah, IDR. Nilai tukainya 1, nama negara Indonesia. Simbolnya Rp. Yes. Kita pilih lagi USD. 13138. Nama negaranya USA. Simbolnya itu dolar. Oke. Lanjut ke informasi perusahaan, PT Adikarya, Jalan Imam Bonjol, nomor 27, April 2017 ya. Lanjut ke informasi pajak perusahaan 100. Oke. Isi nomor NPWP nya sesuai dengan yang ada di buku 9 865 263 3418 300
yaitu 31 Maret 2013. Cabangnya 000, jenis usahanya perdagangan. Kalau spendnya 5201. Untuk langkah selanjutnya adalah akun dan daftar lain. Ini merupakan langkah 4 sebelum melanjutkan langkah selanjutnya. Nah, yang perlu kita lakukan yaitu menghapus semua akun-akun yang ada di sini, terkecuali akun retainer earning. Seperti ini. Lalu selanjutnya, karena kita sebelumnya sudah membuat file Excel atas chart of account-nya, maka kita harus mengimport berkas tersebut di sini. Ini Excel, kita pilih coba, open, ambil data. Karena format di laptop saya itu jadi berubah, terus kita hapus akun judulnya itu, kita ganti nomor dengan nomor akun, nama akun, opening balance-nya saldo awal, currency-nya itu mata uang, IDR dengan IDR, USD dan USD, oke. Akun tipenya tipe account. Nah, sini akan muncul kas bank dengan kas bank, akun receivable dengan akun piutang, aktif lancar lainnya, tarik dengan persediaan, fixed asset dengan aktiva tetap, akumulasi depresiasi, stand, hutang, utang lancar, jangka panjang, equity dengan ekuitas, revenue dengan pendapatan, charges dengan harga, penjualan, expense dengan beban, other expense dengan beban lainnya, dan yang terakhir itu ada other revenue, kita pilih dengan pendapatan lain. Oke. Parentnya kita isi dengan tipe akun induk. Kita import data, 70 data import dan 0 data gagal. Maka selanjutnya hal yang harus kita lakukan yaitu chart of account di sini ada 4 digit dan yang 5 harus kita hapus. Nah, lalu net earning ini kita ganti dengan 3201, ganti dengan laba
ditahan. Oke. Akun opening balance ini akan kita rubah setelah langkah pertama sampai dengan langkah ke-20 itu kita lakukan. Jadi selanjutnya kita ganti dengan apa, ditahan sengaja pemilihan ya, ini karena ini itu kita pilih ininya laba ditahan dan laba ditahan juga ya, sesuai dengan buku. Lanjut. Nah, ini aku default mata uang, akun hutang IDR, akun piutang IDR, pengungkapan IDR, pembelian IDR. Selanjutnya diskon penjualan, potongan penjualan ini kita isi dengan selisih kurs, itu juga dengan ini DR. Jangan lupa yang USD juga, kalau penjualan USD dan USD. Oke, langsung lanjut ke langkah berikutnya. Ini ada syarat pembayaran, ini kita klik 20, 10, 30, 3, sepuluh, 60, 40 dan COD. Kita klik T dengan nama PPN, keterangan pajak pertambahan nilai, %. Nah, untuk di sini kita pilih PPN keluaran, dan yang ini PPN masukan. Setelah itu kita lanjut ke step berikutnya. Nah, ini ada tipe pelanggan dan metode pengiriman. Tipe pelanggannya ada umum, lalu kita tambah dengan khusus. Oke. Di sini ada tiki, tambah JNE, oke, dan tambah kurir kantor. Lanjut ke pelanggan. Nah, setelah itu kita akan memasukkan data pelanggan. Data pelanggan pun sudah kita buat dalam bentuk Excel dan harus kita import. Daftar pelanggan. Oke, open. Ambil data. Ini kita harus juga sekali lagi, karena formatnya, jika format komputer atau laptop kalian berbeda, maka harus disesuaikan. Tipe pelanggan, oke, umum, pada umum, dan khusus. Oke, nomor pelanggan, kita isi nomor pelanggan, nama pelanggan, mata uang rupiah. Mata uang pajak 1 itu pajak pertama, itu PPN. Saldo awal itu kita buat saldo awal
nomor faktur, kita nomor faktur saldo awal. Tanggal faktur itu saldo per tanggal. Termin itu syarat. CFD 40 dan 2. Oke. NPWP nya itu nomor pajak, NPPKP, tipe pajaknya itu tipe pajak, bukan pemungut TPN dan bukan pemungut TPN. Oke. Di sini ada sebelum kita import data, terlebih dahulu kita cek apakah semuanya sudah oke apa belum. Nah, jangan lupa satu hal, sebelum import data kita harus klik tambah saldo jika nomornya sama. Oke. Lalu import data, 7 data terimport dan 0 data gagal. Oke. Selanjutnya, jika sudah selesai, maka kita akan muncul tanggal per split ini, yaitu karena tadi ada transaksi yang sama, dalam artian dalam tanggal yang berbeda. Ini tidak apa-apa, diabaikan. Angka 9 untuk pemasok. Lanjut. Untuk pemasok kurang lebih sama seperti pelanggan. Pemasok. Dan juga kita rubah MMDD. Ambil data. Yang pertama kita hapus. Nama pemasok itu dengan nomor pemasok, nama pemasok dengan nama pemasok juga, mata uang dengan mata uang. Pajak 1 itu pajak pertama, PPN. Oke. Nomor fakturnya itu nomor faktur pajak pertama, saldo hutang, saldo awal. Nomor faktur saldo awal. Tanggal faktur saldo per tanggal. Tanam ini itu syarat. Kode oke. NPWP itu terus nomor pajak. PPKP diisi dengan nomor PKP. Nah, setelah semua selesai, pastikan kembali dan jangan lupa untuk mengklik tambah saldo jika nomornya sama.
Untuk selanjutnya lanjut ke proyek dan departemen. Angka 10 itu kita membuat karena PT Adikarya tidak memiliki informasi yang terkait dengan informasi proyek atau departemen, maka kita abaikan proyek. Lalu kita ke 11 gudang. Sentrik kita ganti jadi pusat. Oke. Tambah ekspedisi. Lalu untuk kategori barang itu PT Adikarya memiliki 3, yaitu lemari pakaian, tambah lemari buku, tambah lagi kursi kantor. Lanjut ke akun definisi barang. Persediaan menjadi persediaan furniture, lemari 1402. Penjualan 4101, 4201, 4203, 5101, pembelian itu 1402, akun biaya itu 999, dan oke 2299. Angka 2 selesai, klik lanjut. Metode persediaan. First in, first out. Lanjut. Itu informasi barang. Itu adalah langkah ke-14. Pada saat mengklik laman ini akan terlihat satu data yang sudah terisi secara default, yaitu dengan nama saldo awal. Saldo awal ini berfungsi untuk menampung jumlah hutang atau piutang yang terakumulasi dalam saldo awal, yang dimana jika saldo awal hutang atau piutang diinput akan menjurnal secara otomatis dengan lawan transaksi laba ditahan, karena akun yang terhubung dengan saldo awal ini adalah akun laba ditahan. Untuk melanjutkan proses pada langkah ke-14 ini atau 15, terlebih dahulu harus menyiapkan data yang bersumber file Microsoft Excel untuk diimport ke dalam program Accurate. Sini data persediaan kita lihat dulu. Data persediaan barang, kita cek. Ini berarti langkah keempat ya. Sama dengan yang sebelum-sebelumnya, kita import datanya
pastikan tanggalnya juga sama, DD. Data. Lanjut untuk menghapus. Lalu selanjutnya kita kasih kategori barang. Kursi kantor, lemari buku, harta karya. Oke. Item number, deskripsi, clearance item, barang induk. Inventory item itu kita ganti jadi tipe barang. Report, persediaan. Quantity itu kita jadi kuantitas. Warehouse itu gudang. Nah, pusat dengan pusat. Ekspedisi. Ya, total cost itu total biaya. Unit 1 sales tax itu kode pajak penjualan. Kode pajak pembelian. Sales price itu kita definisi harga jual satu. Discount, akun persediaan atau 1401 itu diisi 1401. Sungguh di sini 1402 dan begitu. Oke. Sales account, begitupun akun penjualan. Penjualan furniture. Purchase reference, akun latar pembelian.
akun radar pembelian penjualan. COGS itu akun HPP. Manage SN pakai nomor seri. Yes, benar. SN title tipe pabrik. Kita cek juga semua terisi, tambah saldo jika sama. Import data. Oke. Maka ke-16 yaitu ke-14 dari 19. Tipe aset tetap kena pajak. Sama seperti yang lainnya. Tetap kena pajak. Ambil data. Baik, hapus pengalaman judul kolom. Kita isi definisi kolom tersebut dengan karena itu aset tetap fiskal untuk diisi dengan golongan aktif tetap pajak, nomor ekonomis pajak, dan terakhir strike method dengan strike metode garis lurus, double decline dengan tidak depresiasi. Penyusutannya itu kita import data, 19 data terimport. Lanjut ke angka 16, tipe aset tetap. Sama hal yang lain, tipe aset tetap. Kita hapus. Tipe aktiva tetap dan golongan
tidak disusutkan. Bangunan permanen itu bangunan permanen, ruangan sini ruangan satu garis lurus. Oke, setelah itu kita import datanya, lanjut ke angka selanjutnya, daftar aset tetap. Di tanggal, kita hapus judul kolomnya, aset kode kita dulu, aset kode aset, aktifan, deskripsi, kuantitas, tanggal pembelian, tanggal pemakaian, lurus. Oke, fix aset, tipe aset tetap, tanah. Ekonomis, expenditure itu sumber dana, intangible asset itu aset tetap tak diwujud, tetap tidak wujud. Intangible asset,
Ya, setelah semua definisi kolom ini dicocokkan dan diperiksa kembali, kita import datanya. Klik lanjut, neraca percobaan itu sama 2806106395, itu sesuai dengan yang di buku. Nilai neraca percobaan ini belum mencerminkan nilai neraca saldo yang sebenarnya, karena pada nilai tersebut belum terdapat nilai akumulasi penyusutan aset tetap yang dapat dilakukan dengan melakukan aktivitas akhir periode atau closing bulanan. Agar dapat melakukan proses akhir bulan, klik akhir untuk meneruskan proses ini, sehingga tampil notifikasi berikut sebagai halaman accurate selesai. Nah, selanjutnya, setelah langkah pertama dan langkah 1 sampai 20 telah selesai, sudah lengkap, Accurate akan secara otomatis membawa halaman ke halaman utama penggunaan modul Accurate. Halaman ini merupakan halaman utama dari modul-modul Accurate yang ada untuk dapat melakukan berbagai macam transaksi dan melihat beberapa laporan yang dibutuhkan. Sebelum melanjutkan ke transaksi, terdapat beberapa tahap yang masih harus dilakukan pada halaman utama Accurate ini, diantaranya adalah nomor seri yang belum dilengkapi pada setiap barang. Contohnya, kita harus melakukan aktivitas barang dan jasa pencatatan nomor serial. Tipe transaksinya itu penyesuaian persediaan. Transaksi nomornya itu 1010. Dengan nomor SM001 30 April 2017. Masukkan nomor seri itu LD 970 CB 1. kuantitasnya itu ada 1 tambahnya itu 20. Tambahkan. Oke.
Lakukan dengan cara yang sama untuk masing-masing persediaan yang ada, sehingga semua persediaan memiliki nomor seri. Untuk memastikan bahwa persediaan sudah dicatat dengan nomor seri yang ada, dapat dilihat dari daftar persediaan catatan nomor serial. Lakukan. Ini kita klik simpan dan baru ya. Transfer persediaan, transaksi April 2017. LD 969 kan 3 simpan dan baru transfer. April 17 LD 9 CB. Itu 7. Oke, baru LD 968. Berarti
Jika sudah selesai, klik laporan, daftar laporan. Kita pilih buku besar, neraca saldo klasik. Kita klik 30 April 2017. Juga termasuk saldo 0. Oke, dan yang hasilnya Rp2860.106.395. Terlihat saldo pada neraca saldo di atas sesuai dengan neraca saldo pada halaman sebelumnya. Selanjutnya, lakukan penyesuaian nilai pada akun opening balance equity. Karena akun ini tidak terdapat pada kasus PT Adikarya, jadi akun ini harus dihilangkan dengan dua tahap. Tahap pertama, jadi nilai pada akun ini menjadi 0. Tahap kedua, menghapus akun tersebut bila sudah bernilai 0 dengan cara klik 2 kali pada nilai opening balance. Simpan dan tutup. Klik account opening balance yang 3 juta. Account opening balance. Lakukan. Jika sudah 0 semua, optimasi jadi 0. Jadi 0,
maka hasilnya 100,971.223.839 sesuai dengan yang di buku. Proses closing akhir bulan itu selesai. Untuk melakukan penyusunan aktivitas proses sehingga tampil kotak informasi. Setelah pola balance itu menjadi 0, kembali ke halaman neraca saldo dan klik pembaruan untuk memastikan bahwa saldo tersebut benar-benar sudah menjadi 0. Kita tadi sudah lakukan. Tahap ini belum selesai. Pada kolom akumulasi belum terdapat nilai penyusutan yang sesuai dengan neraca saldo awal akun PT Adikarya. Untuk melaksanakan penyusutan yang benar, tidak perlu menghitung mundur secara manual akurat, memberikan fasilitas penyusutan yang dapat menghitung secara otomatis nilai penyusutan berdasarkan tanggal pembelian dan tanggal perolehan secara metode penyusutan yang telah dipilih sebelumnya. Klik aktivitas, periodik, dan proses akhir bulan, sehingga tampil kotak informasi akhir periode seperti kurs, dan klik OK. April 2017. Oke. Terlihat nilai total pada neraca saldo setelah dilakukan penyusutan aset tetap sama dengan neraca saldo sebelumnya dilakukan penyusutan aset tetap. Hal ini harus dipahami bahwa dalam konsep akuntansi bahwa akumulasi penyusutan dan beban penyusutan merupakan akun yang tidak mempengaruhi nilai kas. Proses akhir bulan ini selain berfungsi sebagai penghitung akumulasi penyusutan aset tetap, otomatis juga dapat menghitung selisih kurs pada saat akhir bulan penutupan, sehingga nilai selisih kurs yang akan tampil pada neraca mencerminkan nilai yang sebenarnya. Setelah semua selesai, maka kita bisa melakukan ke tahap transaksi penerimaan dan pengeluaran bank kas. Baik, selanjutnya kita langsung ke transaksi yang pertama. Kita buka kas bank, lalu kita klik ini. Transaksi pertama itu merupakan bukti pengeluaran bank non hutang tentang beban operasional lainnya. Kita perform mandiri voucher, nomornya itu kita lihat di dokumen seperti ini ya, baik itu invoice maupun kwitansi atau PO segala macam. Kita tinggal melihat buktinya saja, disesuaikan. Tanggalnya 2 Mei 2017. Memonya itu pembayaran tiket, PP Jakarta Bali, MN Monica. Amountnya itu sebesar 2 juta. Pilih beban operasional lainnya. Klik simbol kalkulator sini, lalu muncul sini total payment ya.
setelah itu simpan dan tutup. Coba lagi. Nah, kita bisa lihat jurnalnya seperti ini. Transaksi kedua kita lewat karena merupakan data ini bersifat kecil, namun perusahaan tetap harus mengeluarkan bukti cicilan atas perusahaan menetapkan bahwa pengeluaran kas kecil menggunakan sistem dana tetap, maka bukti transfer ini tidak perlu dicuri. Nah, ini aja petty cost voucher. Ini tentang kasbon karyawan. Lanjut ke step kedua. Payphone-nya sebagai pembayaran Bank Mandiri 418. Ini sesuai dengan bukti transaksi 2 Mei 2017. Memorialnya itu tentang pembayaran gaji karyawan bulan April. Pay-nya ini diisi dengan bagian pengajian ya. Maunya itu kita tulis 902-nya. Dimana jurnalnya itu tulis 610 bulan gaji sebesar 9.500.000 dan 2201 ini merupakan utang biayanya itu PPH sebesar minus 45. Simpan dan tutup. Bukti transaksi yang ketiga merupakan bukti penerimaan bank dari piutang atau saldo awal penjualan. Maka yang pertama kita harus klik penjualan, klik penerimaan penjualan. Nih. Receipt formnya itu diisi dengan di sini dari PT Bina Cemerlang, Bank Mandiri. Check date-nya dan payment-nya 5 Mei 2017. Nomornya itu BR 01050417. Cash invoice 1056 10 juta tanggal 15 April. Klik bayar di yang transaksi yang akan dibayar, simbol kalkulator 10.
langsung payment mention, lalu simpan dan selanjutnya ada bukti pengeluaran kas kecil pembelian ATK. Ini nanti akan diinput di akhir. Dan selanjutnya ada bukti penerimaan bank dari piutang mata uang asing. Kita klik penjualan, klik penerimaan penjualan. Receipt formnya diisi dari PT siapa ini? Pacific Ocean. Nah, kita akan disuruh mengisi untuk nilai tukar USD nya. Nilai kursnya sekarang 13.263. Oke. Kondisi dengan Bank Mandiri USD. Kondisi dengan nomor bukti pada dokumen. Nomor bukti pada dokumen tersebut JR 0206 0417. Tanggalnya itu 7 Mei 2017. Klik bayar pada akun yang akan dibayar. Tambahin tanggal $750 ya. Ini 750. Kemudian setelah itu simpanan baru, kita buka lihat jurnalnya, maka jurnalnya akan terlihat sebagai 947. Baik, selanjutnya kita lanjut ke transaksi bukti pengeluaran bank beban iklan. Kita balik ke klik kas bank, klik pembayaran, paid from Bank Mandiri, isi voucher nomor sesuai dengan dokumen, tanggal, memo, pokoknya sesuai dengan dokumen yang ada di buku. Tanggalnya itu 7 Mei 2017 juga. Namanya itu beban iklan produk. Di harian Kompas untuk bulan April 2017 sebesar 1.200.000. Akunnya itu beban pemasaran. Simpan dan tutup. Lalu kita ada bukti pengeluaran bank, pengisian kembali kas kecil. Maka penyelesaiannya kita harus klik kas bank, klik pembayaran, paid for bank,
isi voucher sesuai dengan potensi B310 B031 004 7 tanggal 10 Mei 2017. Memonya itu pengisian kembali kas kecil. Sebesar 500.000 perlengkapan sebesar 250.000 listrik, air, dan telepon sebesar 350.000 beban pemasaran sebesar 75.000 piutang lainnya itu min 100.000. Jika ditotal maka akan sama hasilnya. Klik simpan dan baru. Untuk tahap kedua ini setelah apakah nilai kas ini memang sesuai dengan catatan buku, maka pengecekan dapat dilakukan dengan melakukan rekonsiliasi kas. Cara membandingkan rekening keuangan bank dengan transaksi yang ada pada rekening, namun fungsinya tersebut juga dapat digunakan sebagai fungsi kontrol atas transaksi kas. Klik kas, rekonsiliasi bank, akun bank, pilih kas, saldo rekening koran, tanggal rekonsiliasi diisi tanggal 10 Mei 2017. Diisi dengan 3 juta. Klik cek semua. Selisih saldonya sudah 0. Klik simpan, tutup. Untuk selanjutnya ada bukti pengeluaran bank pembayaran PPh 21 yang tadi dijadikan beban utang. Kas pembayaran, pilih bank yang akan digunakan pembayaran itu Mandiri.
04 07 0417 tanggal 10 Mei 2017 juga. Memonya pembayaran PPh 21 terutang. P-nya itu kas negara via payment. Ini 475. Akunnya itu kita pilihnya utang biaya. Dan baru. Untuk transaksi-transaksi yang mengenai kas dan bank itu sudah selesai, maka kita lanjut ke transaksi penjualan. Baik, selanjutnya ada bukti memorial tentang informasi komisi salesman atau bagian marketing. Di sini berisikan tentang untuk meningkatkan efektivitas penjualan berdasarkan keputusan rapat manajemen, memutuskan ketentuan salesman dengan komisi presentasi dari total faktur dalam 1 bulan sebagai berikut. Cara penyelesaiannya itu kita harus klik daftar lain, batasan komisi. Ini tidak ada di sini, tapi kita bisa membuatnya dari persiapan, preferensi, kita ubah penjualan, nanti kita klik feature, lalu klik pakai penjual. Oke. Lalu lagi ke, kita pilih batasan komisi seperti ini. Setelah itu kita klik baru, isi kode komisi dengan K3, akan berdasarkan pada jumlah dari faktur dalam batasan 1 sampai dengan 1 miliar. Akan dapat persentase 3% per faktur. Oke. Baru K2 jumlah
Selanjutnya klik daftar, klik penjual, Ahong, kodenya ketiga, oke. Baru kita buat untuk Anton. Anton 3% juga. Oke. Dan Sally. Lalu selanjutnya ada bukti penawaran penjualan. Langkah penyelesaiannya kita klik penjualan, penawaran penjualan, order by-nya dipilih sesuai dokumen, yaitu PT Binar Cemerlang. Kode diisi dengan dokumen. SK 1060 417 tanggal 6 Mei 2017. Penjualnya Anton. Anton kita pilih. Kursi direktur LD 970, universe-nya 859, kontaknya 2, terus aku LBC 46S, kuantitinya 2 juga. Dan yang terakhir itu ada lembar buku 203, itu 3 item. Plus 931 852 yang sama, simpan dan tutup. Lalu ada bukti penjualan tunai. Penyelesaiannya klik penjualan, faktur penjualan, pelanggan diisi dengan pelanggan tunai. Lalu invoice dan sebagainya diisi sesuai dengan yang tertera pada dokumen. Tanggalnya 7 Mei 2017. Ship date-nya sesuai 7 Mei 2017. Gudangnya Pusat, penjualnya Ahong, termsnya itu tidak ada. Coba karena dia tunai ya. Itemnya
kursi dari 970 CB, unitnya itu 2 quantity 719,89 ya, sesuai. Tahap kedua itu klik bayar, isi formulir dengan nomor invoice, EMV 10704 17, tanggal 7 Mei 2017, simpan dan tutup, maka akan muncul otomatis simbol stempel pad gitu. Lalu simpan dan tutup. Sekarang kita membuat bukti pesanan penjualan dari penawaran. Penyelesaiannya pesanan penjualan. Order buy-nya ini dari PT Binar Cemerlang. Nomor PO-nya itu PO 101 PVC tanggal SK 106 0417, tanggal pengiriman 7 Mei 2017, shipping date-nya juga 7 Mei 2017. Terms-nya itu 2/10, salesman-nya itu ada, ship via-nya itu tidak tercantum juga. Klik pilih penawaran. Setelah mengisi ini, lalu klik pilih penawaran, langsung klik kotak, nanti akan muncul otomatis seperti ini. Di cross check kembali, lalu simpan dan tutup. Lalu selanjutnya ada bukti pesanan penjualan dengan uang muka. Langkah penyelesaiannya itu penjualan, pesanan penjualan, order buy-nya itu oleh PT Fuji Prestasi, input SO nomornya itu SO 0209 2017, tanggal 9 Mei 2017. Terms-nya 40, ini juga 9 Mei 2017. Sally Sylvia-nya tidak ada. Kita klik LPT 11 dengan 10 LPT 12 dengan kuantiti 15.
tidak sesuai 19575. Lalu setelah ini selesai, klik uang muka di atas. Bukti uang mukanya itu 10 juta. Isi nomor invoice sesuai dengan uang muka, sesuai dengan dokumen. Invoice uang mukanya BR 0109 417 tanggal 9 Mei 2017. Ship date-nya itu Mei 2019 Sally ini dari pusat tuh. Ketik nilai uang muka sesuai dengan dokumen. Uang mukanya itu lalu setelah itu klik uang muka. Rp10 juta. Rp417.
Mei 2017.